Apa juara? Apa kabar? Gimana kabarmu, bro? Senang melihatmu, senang melihatmu. Pertarungan diumumkan. Kayak apa pemikiran awalmu? Pertarungan diumumkan, sejujurnya aku tahu. Sekitar 5-6 bulan yang lalu, bahwa aku akan bertarung melawan Arman, karena dia adalah penantang nomor 1 saat ini, dan dia benar-benar pantas untuk bertarung memperebutkan gelar. Ya, kembali ke pertarunganmu yang terakhir. Sedikit saja. Ketika kamu selesai dengan pertarungan melawan Dustin Poirier, dan dia dipuji karena tampil begitu baik, apakah kamu sedikit merasa seperti itu, terkejut dengan itu? Karena pada akhirnya kamu menang di 4 ronde dan kemudian mengalahkannya dengan submission, kan? Tapi seolah-olah dia yang menang karena dia berhasil mempertahankan takedown. Ya, sejujurnya Dustin banyak meningkatkan permainan gulatnya karena dia selalu kesulitan melawan petarung gulat yang punya keterampilan gulat yang baik. Itu sebabnya aku pikir dia melakukan pekerjaan yang baik di camp. Dia meningkatkan pertahanannya. Dan dia membuatku kesulitan. Itu sulit, iya, itu sulit. Tapi itu adalah pertarungan yang sangat baik untuk pertahanan dan pengalaman besar bagiku. Juga, kamu pikir kamu dinilai sedikit berbeda dibandingkan kebanyakan petarung. Karena seberapa dominannya kamu. Karena pikirkan tentang ini kan, ketika aku menyebutkan 4 pertarungan terakhirmu, itu mengalahkan Oliveira, mengalahkan Volkanovski, mengalahkan Dustin Poirier. Tapi pertarungan melawan Dustin Poirier terasa seperti 48-47. Setidaknya bagi masyarakat umum kan, karena dia melakukan hal-hal yang belum banyak orang lakukan terhadapmu. Apakah kamu pikir kamu dinilai dengan skala yang berbeda dibandingkan kebanyakan petarung karena ekspektasi tentang apa yang akan kamu lakukan kepada orang-orang? Tidak, karena mereka berharap aku akan menghancurkan. Itu sebabnya kita banyak bicara. Setelah pertarungan pertama melawan Volkanovski, dan pertarungan terakhir itu, aku rasa semua orang mengharapkan aku menghancurkan Dustin, tapi orang ini adalah petarung level tinggi. Tidak mudah untuk mengalahkan seseorang, kamu tahu. Tapi di konferensi pers, kita punya diskusi yang baik. Dia bilang, aku akan membuatmu tidur, aku akan menjatuhkanmu. Tapi aku bilang padanya, jika kamu tidak menyerah, aku akan membuatmu tidur, kamu tahu. Dan aku mengalahkannya di ronde terakhir. Tapi dia menyerah dan tidur. Dia tidak pernah tertidur. Tidur. Dia tertidur? Ya, cuma tonton. Aku rasa tidak, bro. Perhatikan. Serah. Tapi aku rasa dia tidak tertidur. Perhatikan. Oke, aku kembali. Selama beberapa detik. Serius. Ya. Di Arman Sorokia, dia bertarung melawan Charles Oliveira. Kamu menonton. Ya. Apa pendapatmu? Seberapa banyak kemajuan yang telah dibuat pria ini sejak kalian bertarung yang pertama? Tentu saja dia sudah berkembang. Dia punya lebih banyak pengalaman, tapi keterampilannya sama. Kamu tahu, dia mengalahkan orang tertua karena mereka tidak punya keterampilan gulat. Tapi ketika seseorang punya keterampilan gulat yang baik, dia selalu mengalami kesulitan. Dengan Gamrot, dengan saya, dan itu akan terjadi lagi. Dia punya keterampilan gulat yang baik. Tapi kalau ada yang bertahan, dia punya masalah. Kembali ke pertarungan pertama itu di Rusia, kan? Kalian berdua bertarung. Kamu mengalahkannya. 30-27, 30-27, 29-28. Ini telah disebut-sebut sebagai pertarungan tersulit yang pernah kamu hadapi dalam seluruh karirmu. Tidak. Dia hanya mencoba memberitahumu. Cukup tonton pertarungan melawan Volkanovski. Saya sudah menonton pertarungan itu, tapi ide dasarnya adalah berdasarkan pertarungan itu, inilah mengapa ini adalah lawan tersulit dalam karirmu. Itu adalah salah satu pertarungan tersulit, tentu saja. Tapi itu bukan pertarungan yang paling sulit, karena 5 ronde melawan Volkanovski itu gila, itu sulit. Nilainya lebih dari 200. Itu disebut kamu tahu. Tapi memang mungkin saya meremehkan karena ini adalah pemberitahuan mendadak. Pemberitahuan mendadak, tidak ada yang mengenalnya. Dan dia tidak punya nama, kamu tahu. Dan saya tidak pernah menonton pertarungannya. Dan dia tampil baik di pertarungan itu. Ya, tapi saya suka menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan lama. Kamu tahu, ketika saya bertarung dengan Volkanovski, saya bilang kepada semua orang, saya harus menutup. Saya harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan selesai. Kamu tahu, ya, itu sebabnya di pertarungan berikutnya saya akan mencari penyelesaian. Membuat semua orang diam. Jadi, tidak ini satu hal, kan? Salah satu hal yang baru saja kamu katakan, mungkin saya meremehkannya. Pertarungan pertama kamu bilang kamu agak meremehkan Volkanovski sedikit. Ketika kita lewat di dekat gulat, kamu akan tertawa, dan kita berbicara tentang dia yang bisa bergulat, dan semua itu,
Dan pada akhirnya, itu menimbulkan beberapa masalah. Kamu harus mendapatkan, orang harus dihormati dulu sebelum kamu hormati mereka. Jadi untuk bertarung, kali kedua pasti akan selalu sulit. Sejujurnya saya suka bertarung untuk kedua kalinya karena kamu tahu saya tidak terlalu suka, tapi kamu tahu ketika saya bertarung untuk kedua kalinya, saya tahu semua yang bisa dilakukan lawan saya dan itu tidak akan mengejutkan saya, kamu tahu. Tapi kadang-kadang ketika seseorang seperti Steen melakukan pertahanan gulat dan dia seperti mempertahankan ambisi saya, keterampilan, kamu tahu, ini sedikit mengejutkan saya. Tapi ketika saya tahu segalanya, apa yang akan dilakukan lawan saya, dan kamu tahu saya punya lebih banyak pilihan. Ketika kamu mengingat pertarungan pertama itu, apa yang bisa kamu tunjukkan yang menurutmu mungkin mengejutkan kan? Apa yang dia lakukan? Pertarungan itu sehingga menjadikannya salah satu pertarungan tersulit dalam kariermu. Hal yang sama, saya tidak tahu persiapannya. Dia menjatuhkanmu. Dia menjatuhkanku di sana. Tidak, kali saja. Laki-laki? Tidak. Tonton pertarungannya, tidak nonton pertarunganku. Tonton pertarunganmu setiap saat. Oke, perhatikan. 3 kali, tidak ada orang, bahkan kamu tidak bisa menjatuhkanku 3 kali, bro. Banyak. Dia itu tidak benar. Pertarungan pertama, saya tidak tahu latar belakangnya, kamu tahu. Dia mempertahankan gulatku. Dia memberi saya, kamu tahu dia tangguh. Itu sebabnya dia membuatku kesulitan. Tapi sekarang saya tahu segalanya, apa yang bisa dia lakukan. Jadi kamu pikir kamu sudah selesai? Saya rasa iya. Ya, kamu tahu Charles, hampir setiap ronde hampir selesai. Melakukan gilotin, melakukan triangle choke, seperti semuanya. Sangat dekat. Tapi saya rasa saya punya lebih banyak kesempatan. Sudah lama sejak kamu bertarung, apa yang sudah dilakukan juara? Apa yang sudah kamu lakukan? Seperti apa yang sudah kamu kerjakan? Bagaimana kamu berkembang di gym sejak terakhir kali? Kamu tahu bro, saya berlatih sangat keras di setiap camp, setiap waktu, tanpa henti. Itu sebabnya saya selalu berkembang. Saya masih terus berkembang sekarang dan saya suka bertarung dan kamu tahu sekarang tujuanku adalah menyelesaikan semua pertanyaan. Apa harapannya untuk pertarungan kedua ini dalam hal ini? Kan kamu sudah bertarung melawan dia sebelumnya. Dia sudah sangat vokal bahwa dia bisa melawanmu, bahwa dia bisa mengalahkanmu. Dia tidak menyembunyikannya. Dia ingin pergi dan bergulat serta menjatuhkanmu. Apakah ini hanya tentang menang dan membuktikan, atau kamu harus memberitahu seluruh divisi bahwa ada lebih banyak perbedaan daripada yang mereka bayangkan dalam hal di mana kamu berada dibandingkan dengan mereka sekarang di 155 pound? Kamu tahu, mari kita sedikit bicara tentang Arman. Sejujurnya, saya bilang, sepanjang karir bertarung saya ingin bertarung dengan penantang yang nyata, dengan petarung sejati yang pantas mendapatkan pertarungan gelar. Dia adalah orang yang tangguh, kamu tahu. Itu sebabnya saya rasa dia pantas mendapatkannya. Dan ini akan menjadi pertarungan besar bagi para penggemar karena dia punya semua keterampilan. Dia bagus dalam striking, dia bagus dalam bergulat grappling. Itu sebabnya ini akan menjadi pertarungan antara dua petarung level tinggi. Pertarungan melawan Beneil Dariush, dia mengalahkannya dengan sangat buruk. Itu adalah pertama kalinya kita melihat kekuatannya ditunjukkan. Saat itu Dariush kembali tak lama setelah Oliveira mengalahkannya, menghancurkannya, dan menjatuhkannya. Dan beberapa petarung membuat kesalahan, kamu tahu. Seperti dilakukan Volkanovski dengan Tapuria. Tidak ada yang menjatuhkan mereka dan mereka ingin kembali segera dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa itu tidak ada apa-apanya. Saya tidak merasakan apa-apa setelah knockout. Dan apa yang dilakukan Arman dengan Dariush, apa yang dilakukan Tapuria dengan Volkanovski, mereka hanya terburu-buru sedikit membuat kesalahan. Kita sudah bicara beberapa waktu lalu tentang kamu yang ingin bertarung di Amerika, bertarung di New Jersey, sekarang kamu bisa bertarung di California. Seberapa bersemangat kamu untuk bertarung di rumah? Intinya kan karena kamu sudah menghabiskan begitu banyak tahun di California. Karena saya suka bertarung di ICE. Karena seringkali saya bertarung di Abu Dhabi. Juga ini adalah rumah kedua saya, kamu tahu. Tapi, yang gue tahu, saya rasa ini lebih fokus. Tidak banyak orang yang bisa datang karena masalah visa. Tapi sekarang saya bawa semua tim saya. Sebelum 45 hari, saya datang ke Aset. Dan saya datang ke Vegas. Kita punya UCPA di sini. Banyak gym, rekan sparring, semuanya untuk siap 100%. Ada berapa orang di sini? Dan seperti apa pelatihan akan terlihat menjelang pertarunganmu untuk gelar dan pertarungan Umar untuk gelar? Di akhir pekan, Khabib akan datang. Khabib bilang dia sudah di sini. Dia bilang, saya bilang ke kalian bersiap-siap. Ya, dia bilang ke grup, kirim pesan ke grup. Teman-teman bersiap-siap, pria yang baik,
Jadilah berani. Mungkin kamu bisa bergabung dengan kami. Cuma kendalikan dia sedikit. Karena dia tidak mendengarkan Xavier. Saya selalu bilang ke Xavier, Xavier, kamu adalah pelatih kepala. Kamu terlihat lebih baik darinya. Hentikan dia. Tidak, dia cuma psikopat. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ayo kamu, Saya tidak bisa mengendalikannya. Tak dapat mengendalikannya. coba bergabunglah dengan kami, bro. Saya akan mendatang, saya tidak bisa kendali kali ini. Ini juga akan sangat baik untukmu, bro. Turunkan berat badan. Kita harus berhenti ngomongin berat badan saya sebab kamu terlihat seperti sudah nambah beberapa kilo. Tidak, bro. Kamu berat. Nomor telepon 180. Nomor telepon 180. Dan kamu bertarung di South Limo. Ya, Pengganggu berat badan. Inilah dirimu. Nah, jadi kamu mengalahkan Arman Sorokian dan kamu sudah mempertahankan gelar ini di banyak kesempatan sekarang. Iya kan? Apa selanjutnya? saya tidak tahu apakah melihat ke belakang Arman jika saya mengalahkannya. Saya tidak tahu. Saya sudah capek memberikan orang rematch. Kamu tahu, saya butuh sabuk kedua di bawah sana. Kita akan melihat banyak petarung hebat di dunia. Benar, dia kembali masuk ke dalam persaingan. Bro, aku mengalahkannya. Arman mengalahkannya. Nggak ada yang seru, kamu tahu, untuk mengalahkannya lagi. Tapi, kalau dia nggak mau, kalau Dana nggak mau, kalau penggemar juga nggak mau, kenapa tidak? Sekali lagi, aku bisa mengalahkannya. Jadi latihan sini di Las Vegas 45 hari. Kamu pasti sudah mulai, aku bayangkan, mempersiapkan diri, bersiap kembali di Dagestan. Ya, sejak kapan kamu fokus sebelum datang ke Amerika untuk memastikan bahwa kamu siap? Kamu tahu, aku mulai latihan 3 bulan sebelumnya. Aku mulai di Mahachkala, dan kita pergi ke gunung dan kembali ke Mahachkala, dan sekarang kita datang. Tapi setiap tahun, aku latihan setiap hari, nggak peduli kemanapun kamu pergi. Kita selalu dekat dengan tempat untuk berlatih gulat 30 menit, 50 menit, seperti setiap hari. Apakah itu akan jadi fokus di camp latihan ini? Jadi kamu bakal banyak berlatih gulat? Ada orang tertentu yang kamu bawa untuk berlatih gulat bareng? Ya, aku nggak bilang pegulat tingkat tinggi. Aku lihat kalian dari Dagestan, jadi jelas kalian punya pegulat hebat. Kamu bisa ambil anak dari jalanan Dagestan untuk berlatih gulat bareng kamu? Kita nggak perlu bawa orang-orang spesial karena, oh Dagestan ketika mereka terbakar, mereka tahu cara bergulat. Itu nggak benar. Itu benar, bro. Itu benar. Kamu tahu ini, kamu kirim anak-anak dari Dagestan, tapi apa yang terjadi? Aku sebenarnya kirim mereka ke Dagestan karena mereka perlu didorong. Kami berusaha untuk memberinya rasa hormat, mengundangnya. Mereka sangat bagus, tapi saat mereka bertanding langsung, itu sulit. Anak-anak saya versus anak-anak Dagestan. Karena genetik, kamu tahu apa itu genetik? Bro, aku punya anak hebat. Mereka terbakar dan mereka fokus. Aku akan jadi juara. Kamu selalu melakukan ini setiap kali, bro. Kita hanya melakukan dengan sangat baik lagi. Saya menghormati tim gulat atau Gilroy. Iya, kayak aku pikir tentang perlengkapan, pakai baju yang bagus kemarin. Gilroy Russell itu yang saya suka. Iya, kamu kasih aku baju. Iya, di mana? Di mobil. Kenapa kamu tidak membawanya? Ayo bro, ke rumah kita makan, minum teh, ngobrol. Setelah itu, oke, kamu akan bertarung melawan Omar Sarukian untuk kedua kalinya. Ini sangat menarik. Pertarungan yang sulit. Kamu ada di sana. Aku akan ada di sana. Ya. Hei, bagaimana dengan Omar yang ada di gelar juara? Apa artinya itu bagimu? Kamu dan Omar bertarung. Anak kecil itu sekarang sedang bertarung untuk gelar juara di kartu yang sama denganmu. Itu pasti istimewa. Tidak. Kamu tahu Omar Sainz, dia tidak di UFC. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang bersama kami ke camp hanya untuk membantu kami merawat rumah. Tapi, dia sekarang sudah jadi orang besar. Bertarung untuk gelar mimpi. Jadi kenyataan, kamu tahu, ya, dia pantas mendapatkannya, dia pekerja keras, dan dia akan melakukan banyak hal. Malam yang sangat besar untuk tim kami. Baiklah, semoga sukses juara. Terima kasih. Nggak sabar untuk nonton. Terima kasih, selalu senang melihatmu.